Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih Jemaat GKJ Marguyudan, selamat berjumpa kembali di Resapi pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita imani sebagai panduan kehidupan kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Cinta, kami mengucap syukur karena cinta-Mu, kasih-Mu tiada berkesudahan merawat, memelihara, merangkul kami di dalam setiap situasi dan juga kondisi hidup kami hari lepas hari. Kami senantiasa mengharapkan tuntunan-Mu dan juga panduan kehidupan daripada-Mu yang kami dapat lewat perenungan akan firman-Mu. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus-Mu hadir untuk menyapa kami, memampukan kami mengerti akan kehendak cinta kasih-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini secara khusus saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur 71 ayat 14 dan 15 demikian. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Demikian kesaksian kitab Mazmur 71 ayat 14 dan 15. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika saya membaca kitab Mazmur 71 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Doa Minta Perlindungan di Masa Tua, entah mengapa saya kemudian teringat akan GKJ Marguyudan. Kita bersyukur karena GKJ Marguyudan termasuk gereja Kristen Jawa tertua di lingkungan gereja-gereja Kristen Jawa, bahkan juga di kota Solo. Sebagai gereja yang tertua atau gereja yang sudah lebih dari 1 abad usianya, tentu GKJ Marguyudan mengalami dinamika suka duka dan juga pergumulan-pergumulan pelayanan yang tidak mudah. Saya teringat bagaimana pergumulan yang luar biasa yang dialami bersama sebagai sebuah jemaat adalah ketika kita semua sedang membangun gedung kegiatan di belakang gedung gereja, tapi pada saat yang sama sedang ada pandemi COVID. Pergumulan luar biasa kita alami karena terkait dengan penggalian dana untuk mencukupi kebutuhan pembangunan itu menjadi tidak mudah. Kita berhadapan dengan situasi untuk mencari donatur juga tidak mudah karena semua menjadi terdampak karena pandemi ini. Tetapi beberapa waktu yang lalu ketika saya menyaksikan peresmian gedung kegiatan di belakang gereja oleh Wali Kota Solo, saya terharu karena ternyata pada momen itu kita semua sebenarnya diajak untuk mengimani sekaligus menyaksikan bahwa di tengah-tengah kondisi yang serba sulit karena pandemi yang semua orang merasakan, kita masih diberkati Tuhan untuk kemudian bisa meresmikan gedung kegiatan yang saya rasa cukup megah itu. Meskipun panitia masih berjuang keras untuk menutup kekurangannya, tapi bahwa pengalaman dan keyakinan bahwa dalam proses pembangunan itu Tuhan hadir dan juga membuat gedung kegiatan itu selesai, membuat kita semakin optimis bahwa di tengah-tengah kesulitan panitia dan kita semua untuk mencukupi kebutuhan kekurangan dana itu, Tuhan tidak akan tinggal diam. Saya rasa itu juga yang ingin disaksikan sebenarnya yang saya dapat dari pembacaan kitab Mazmur 71 tentang permohonan perlindungan kepada Tuhan di masa tua. Saya membayangkan sang penulis itu sedang berada dalam situasi yang sudah lanjut usia,
Dan kemudian dia menuliskan Mazmur ini untuk mengatakan dua hal setidaknya. Bahwa di masa tuanya dia berada di dalam sebuah pertanyaan, apa yang kemudian bisa saya banggakan. Tapi kemudian yang kedua, sang penulis Mazmur menemukan bahwa yang dia banggakan adalah bahwa ketika dia merefleksikan atau flashback dalam kehidupan di masa lalu, dia menemukan bahwa hidupnya tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Dia selalu menemukan bahwa Allah bekerja, pertolongan Tuhan itu nyata, dan juga keselamatan Tuhan itu senantiasa dia alami. Maka dengan secara optimis dan mantap di ayat 14 dan 15, dia menyaksikan bahwa di masa tuaku, aku akan menceritakan, menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga selamat Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, yang senantiasa dia temukan, alami di dalam perjalanan kehidupannya hingga ketika dia sudah lanjut usia. Nah, saya rasa ini menjadi kesaksian yang indah menurut saya, karena dengan merefleksikan, menemukan kembali, meyakini bahwa di dalam perjalanan kehidupan di masa lalu, Allah tidak pernah tinggal diam dan selalu campur tangan, itu akan membuat kita memiliki pengharapan, bahkan juga keoptimisan di tengah situasi yang tidak menentu di masa depan. Demikian juga sebagai sebuah gereja GKJ Marguyudan dengan segala pergumulannya, tentu pengalaman disertai, ditolong, dan juga dirangkul oleh Tuhan di dalam dinamika perjalanan hidup bergereja, itu akan membuat GKJ Marguyudan tetap optimis menjalani tugas pelayanan dan juga tantangan-tantangan pelayanan ke depan. Termasuk membantu kita semua, membantu apa yang menjadi pergumulan panitia pembangunan gedung gereja, gedung kegiatan untuk menutup kekurangan-kekurangan dana. Di sisi yang lain juga ini menjadi sebuah kesaksian yang menolong dan memampukan kita untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pengharapan dan juga optimis di tengah situasi yang tidak menentu karena pandemi COVID yang belum selesai, karena pergumulan situasi yang lain yang membuat kita merasa kehidupan kita berat. Kitab Mazmur ayat 14 dan 15 dari Mazmur 71 ini sebenarnya mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Bukan karena supaya kita ditolong, tapi justru karena kita menyaksikan kehidupan kita yang meskipun sulit, kita tetap menjumpai Allah bekerja dan tidak tinggal diam di dalam kehidupan kita. Kenapa kita saat ini masih hidup? Ya karena pertolongan Tuhan, dan itu yang kita syukuri, kita puji-pujikan, dan juga menjadi dasar untuk kita mantap dan optimis menjalani kehidupan selanjutnya. Semoga Mazmur 71 ayat 14 dan 15 ini senantiasa memampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tahan banting, memiliki pengharapan dan tidak mudah putus asa. Karena apa? Karena Allah sebenarnya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya akan bekerja, menolong, menunjukkan pemeliharaan, dan juga memberikan damai sejahtera bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Mazmur 71 ayat 14 dan 15 yang mengingatkan kami untuk senantiasa bersyukur, untuk tidak mudah putus asa hanya karena kami berhadapan dengan masalah-masalah dan pergumulan dalam kehidupan kami. Mazmur 71 ayat 14 dan 15 mengingatkan kami bahwa di tengah kesulitan kami justru diajak untuk melihat bagaimana Engkau hadir, menyapa, menguatkan, dan memelihara kami. Dan itulah yang kami pakai untuk memiliki pengharapan, keoptimisan, dan daya tahan menghadapi sulit dan juga ketidakpastian hidup. Jadikan kami ya Tuhan pribadi-pribadi yang teguh, pribadi-pribadi yang matang, untuk senantiasa berharap, bersyukur, dan juga bersukacita oleh karena Engkau. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau menyertai kami, dan kami menyerahkan gereja-Mu GKJ Marguyudan dengan segala pergumulan serta tantangan pelayanannya.
Tuhan senantiasa menyertai kami. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Tuhan memberkati dan selamat melanjutkan aktivitas.